Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Dia Yulistiarini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Identifikasi Peluang di Lingkungan Pemasaran. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agustin Dwi Megawati dengan NIM akhir 1057 selaku moderator, dan Ayu Anjani Nurrohmah dengan NIM akhir 1054. Selanjutnya Muhammad Diki Ardiansyah dengan NIM akhir 1055, dan juga Rensi Gracia Nawasafina dengan NIM akhir 1059, dan Rika Laila Maulidia dengan NIM akhir 1071. Yang terakhir yaitu Intan Nieva Gusna Ashraf dengan NIM akhir 1074. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu mengenai isi presentasi atau apa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pemasaran, yang kedua keunggulan kompetitif dalam identifikasi peluang, yang ketiga yaitu perubahan tren konsumen, yang keempat yaitu analisis peluang pasar, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dan data dalam identifikasi peluang. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani Nurrohmah dengan NIM akhir 1054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran dan jenis-jenis lingkungan pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dalam faktor konsep-konsep pemasaran, elemen yang paling penting mencakup permintaan, kebutuhan, keinginan, produk, pertukaran transaksi, dan pasar. Berikut merupakan salah satu pengertian lingkungan pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler, pemasaran merupakan suatu yang di dalamnya terdapat individu, proses sosial, dan kelompok, serta mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis lingkungan pemasaran, yaitu ada dua, lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikelola, dalam artian bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan ini dikenal juga dengan bauran pemasaran atau 4P, yaitu yang pertama produk. Setiap perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam memproduksi barang atau jasa. Setiap tawaran yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, price atau harga. Penetapan harga harus dilakukan setelah melakukan analisis yang komprehensif. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Maksud dari tempat di sini merujuk pada lokasi di mana suatu produk dipasarkan. Semakin strategis atau mudah dijangkau oleh konsumen, maka penjualan akan semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu promotion, yang merupakan strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar. Terdapat berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan, termasuk keunggulan produk, keunikan dibandingkan produk yang lainnya, maupun variasi jenis produk yang tersedia dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan internal non-pemasaran. Sama halnya dengan lingkungan internal yang mencakup pemasaran, pada bagian ini juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama aspek produksi atau operasional. Aspek ini mencakup penerapan teknologi dalam proses produksi, kapasitas perusahaan dalam menghasilkan produk, efisiensi internal, dan juga keterampilan dalam mengendalikan pemasok dan sumber daya bahan baku. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini tidak hanya mencakup nilai aset yang dimiliki, tetapi juga melibatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas, memperoleh kredit, dan menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Pada bagian ini pasti berkaitan dengan tenaga kerja, kualitas pegawai, sistem pengembangan kemampuan, dan mekanisme kompensasi yang diberikan. Seorang pemasar juga perlu memahami konsep manajemen sumber daya manusia, sebab karyawan merupakan bagian dari aset perusahaan yang harus dijaga dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Citra perusahaan merupakan hal yang paling penting dalam mendukung keberhasilan setiap aktivitasnya. Oleh sebab itu,
Hal ini perlu diperhatikan dengan tetap mengawasi distribusi produk, strategi penetapan harga, hubungan dengan konsumen dan pihak perantara, serta pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu riset dan pengembangan. Saat ini banyak perusahaan yang gencar melakukan pengembangan dan riset terhadap sumber daya serta perkembangan pasar. Langkah ini merupakan komitmen mereka untuk tetap bertahan dalam situasi yang terus berubah secara dinamis dan tidak terprediksi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mencapai hasil yang optimal. Yang selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada dua, yaitu makro dan mikro. Lingkungan pemasaran eksternal yang berasal dari faktor-faktor luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang adaptif. Artinya perusahaan harus bisa menyesuaikan diri supaya dapat bertahan di pasar. Nah, berikut merupakan penjelasan dari makro dan mikro mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan makro ini memiliki cakupan yang luas di masyarakat, meskipun pengaruhnya tidak secara langsung dan instan. Seorang pemasar harus tetap mengawasi perkembangannya. Terdapat 5 aspek yang dapat mempengaruhi perusahaan dari sisi eksternal makro. Yang pertama yaitu aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi produk seperti usia, jenis kelamin, lokasi pekerjaan, persebaran, kepadatan, dan indikator lainnya. Yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja yang dapat mempengaruhi lingkungan pemasaran. Perubahan dalam faktor-faktor seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, fluktuasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi keputusan konsumsi. Penting untuk diingat bahwa aspek ini sulit untuk diubah dengan cepat karena sudah menjadi bagian yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, bahkan secara turun-temurun. Yang selanjutnya yaitu ada aspek teknologi. Diperlukan sikap terbuka terhadap perkembangan teknologi agar perusahaan beradaptasi dengan cepat dan secara efektif. Penyesuaian ini tidak hanya dengan cara pemasarannya saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, jenis material yang digunakan, media komunikasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mampu membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Penting untuk menghindari pelanggaran aturan pemerintah yang berpotensi merugikan perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan seperti undang-undang, perubahan peraturan, serta kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Yang selanjutnya, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan pemasaran ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang berperan secara aktif di luar perusahaan. Meskipun mereka tidak berada dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, eksistensinya memberikan dampak yang sangat penting. Berikut yang merupakan aspek-aspek. Yang pertama yaitu aspek penyedia atau aspek pemasok. Pihak ini merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Yang kedua, aspek pesaing. Seorang pemasar harus memiliki kemampuan untuk mengamati kompetitor dari segi produk yang dihasilkan dan karakteristiknya. Terdapat 4 jenis golongan pesaing yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama produk, barang, atau jasa dan harga yang sama atau relatif sama. Yang kedua, bergerak dalam industri yang sama dan mengincar segmen pasar yang tumpang tindih. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen yang serupa. Yang keempat, perusahaan yang bersaing untuk saling memperebutkan uang konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada aspek pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan konsumen itu sendiri, baik individu maupun kelompok. Mereka merupakan pihak-pihak yang menggunakan produk atau jasa dan menciptakan permintaan dalam pasar. Yang selanjutnya aspek perantara. Pihak ini berada di tengah antara perusahaan dan konsumennya. Mereka bisa berupa individu ataupun lembaga seperti pedagang grosir maupun pengecer. Nah, apabila perusahaan ini menjalin hubungan yang baik dengan para perantara ini, maka akan sangat menguntungkan karena mereka dapat
dikendalikan, seperti dalam hal penetapan harga, aktivitas, dan sebagainya. Mereka berfungsi sebagai ekstensi dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Lailia Maulidiah dengan NIM akhir 1071. Materi yang selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar. Melakukan analisis mendalam terhadap peluang bisnis memiliki peran yang krusial dalam mengungkapkan serta mengidentifikasi kebutuhan pasar yang mendasar. Salah satu metode yang sangat berguna dalam memahami kebutuhan tersebut adalah dengan memperhatikan pola dan permintaan yang muncul di kalangan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menjalankan riset yang lebih komprehensif guna mengartikulasikan arah yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua adalah mengenali kompetitor. Untuk meraih posisi yang kompetitif dalam industri merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai para pesaing kita dan penawaran yang mereka sajikan. Dengan demikian, kita bisa memahami dengan lebih jelas bagaimana produk atau layanan yang kita tawarkan terdiri dalam perbandingan dengan apa yang mereka miliki. Dalam menggapai pemahaman ini, langkah pertama yang penting adalah melakukan riset yang cermat terhadap berbagai kompetitor di sektor yang sama dengan ide usaha kita. Pendekatan yang sederhana namun efektif adalah dengan melakukan pencarian aktif di mesin pencari seperti Google. Menggunakan kata kunci yang relevan dengan industri atau produk kita. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai bisnis yang beroperasi di lingkungan yang sama dengan ide usaha kita. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap kompetitor tersebut. Dalam proses ini, kita perlu mengidentifikasi jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan, merinci siapa yang merupakan target pasar dari kita, serta mengevaluasi strategi pemasaran yang mereka terapkan. Yang ketiga adalah mengenali calon konsumen. Kita perlu mengetahui siapa saja calon konsumen kita dan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, kita dapat menyesuaikan produk atau layanan kita dengan kebutuhan mereka. Selain itu, analisis bisnis membantu pemahaman kita tentang calon klien. Identitas pelanggan potensial perusahaan harus diselidiki. Pelajari semua yang kita bisa tahu tentang mereka. Hal ini penting agar kita dapat menghubungi calon konsumen dengan pemasaran yang efisien. Ketahui apa masalah pelanggan dan berikan solusi yang tepat melalui produk kita. Kita dapat memetakan calon konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menentukan potensi resiko. Penting bagi kita untuk melakukan identifikasi yang komprehensif terhadap berbagai potensi resiko yang mungkin muncul, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam karakteristik resiko dan merumuskan strategi yang tepat. Berbagai bentuk resiko yang dapat timbul memerlukan analisis yang cermat, agar kita mampu merencanakan tindakan yang efektif dalam menghadapinya. Salah satu resiko yang harus diperhatikan adalah potensi konsumen menjadi tidak tertarik dengan penawaran kami yang dapat mengakibatkan penurunan penjualan. Nah, untuk mengatasi resiko ini, kita perlu mengembangkan strategi inovasi produk yang berkelanjutan, termasuk perbaikan berkelanjutan, penambahan fitur menarik, dan pendekatan pemasaran yang kreatif untuk mempertahankan minat pelanggan. Lalu yang kelima adalah menciptakan keputusan strategis jangka panjang. Dengan mengenali dan menganalisis berbagai peluang yang muncul dalam lingkungan pemasaran, kita mampu menggali wawasan mendalam yang menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan strategis jangka panjang yang lebih optimal. Dengan kesadaran yang mendalam akan dinamika kebutuhan serta preferensi pelanggan saat ini, serta pemahaman yang mendalam tentang segmen pasar yang menjanjikan potensi ekspansi yang luas. Perusahaan dapat mengarahkan sumber daya dan upaya mereka dengan lebih efektif, memenuhi permintaan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. Nah, pendekatan ini bukan hanya sekedar taktik sesaat, melainkan suatu strategi berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan yang kini begitu penting. Melalui proses menemukan kemungkinan dalam lingkungan pemasaran, bisnis dapat menciptakan barang atau jasa yang melampaui pesaing mereka dan memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Hal ini mungkin memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Diansyah dengan NIM akhir 1055. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan tren konsumen terhadap identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Yang pertama adalah bagaimana dampak perubahan tren konsumen terhadap identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Perubahan tren konsumen mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana peluang ditemukan dalam lingkungan pemasaran. Hal ini terjadi karena perubahan selera, perilaku, dan permintaan konsumen tercermin dalam perubahan tren konsumen. Beberapa dampak utama dari perubahan tren konsumen dalam menemukan peluang dalam lingkungan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan baru. Pergeseran preferensi konsumen atau tuntutan baru dapat terlihat dari perubahan pola. Misalnya, sebuah perusahaan dapat melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan barang-barang yang memenuhi meningkatnya permintaan akan barang-barang organik atau ramah lingkungan. Yang kedua adalah penciptaan produk dan layanan baru. Meningkatnya tren konsumen dapat menginspirasi perusahaan untuk mengembangkan barang dan jasa baru yang sesuai dengan tren tersebut. Misalnya, tren pola makan dan gaya hidup aktif dapat mendorong terciptanya makanan dan minuman baru dan sehat. Yang ketiga adalah penyesuaian strategi pemasaran. Bisnis seringkali perlu mengubah strategi pemasaran mereka sebagai respon terhadap perubahan tren konsumen. Hal ini dapat mencakup perubahan teks iklan, metode distribusi, atau bahkan strategi penjualan. Bisnis dapat mempertimbangkan untuk memperluas kehadiran mereka di platform e-commerce misalnya, jika pelanggan lebih cenderung membeli secara online. Yang keempat adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Tren perilaku konsumen mungkin menunjukkan bagaimana konsumen menuntut pengalaman yang lebih baik. Dengan menerapkan teknologi baru, meningkatnya layanan pelanggan, atau memasukkan aspek kreatif ke dalam pertemuan klien, bisnis dapat menemukan cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima atau yang terakhir adalah ekspansi ke segmen baru. Menemukan tren konsumen baru memungkinkan perusahaan untuk menembus ceruk pasar yang belum dimanfaatkan. Misalnya, jika pasar gaya hidup vegan mengalami pertumbuhan, perusahaan mungkin berpikir untuk menciptakan produk yang sesuai dengan gaya hidup tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana menghadapi dampak perubahan tren konsumen terhadap identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Strategi yang proaktif dan mudah beradaptasi diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan tren konsumen dalam menemukan peluang dalam lingkungan pemasaran. Berikut ini adalah tindakan yang dapat diambil oleh dunia usaha untuk mengatasi dampak ini. Yang pertama adalah memantau tren konsumen. Memantau tren konsumen melibatkan penggunaan serangkaian teknik dan sumber daya untuk melacak pola yang berkembang dalam perilaku, selera, dan harapan pelanggan. Dan juga pantau sumber berita untuk industri, riset pasar, survei pelanggan, analisis data penjualan, dan tren media sosial. Memanfaatkan teknologi analitik untuk menemukan pola baru dalam data dan tren baru. Yang kedua adalah analisis mendalam. Periksa tren dengan hati-hati untuk menemukan penyebab dasarnya dan motivasi yang mendorong perilaku konsumen. Lalu ada mengenali variabel-variabel yang mempengaruhi tren yang berkembang seperti kemajuan teknis, pergeseran budaya, atau pariwisata dunia. Yang ketiga adalah segmen konsumen. Kenali dan pahami pengelompokan konsumen yang merespon tren secara berbeda. Lalu sortir pelanggan berdasarkan demografi, selera, filosofi, dan pola konsumen. Dan juga dapat membawa taktik yang cocok untuk setiap kelompok pelanggan dengan menggunakan data segmentasi. Yang keempat adalah inovasi berkelanjutan. Mendorong kelompok penelitian dan pengembangan untuk menemukan prospek baru bagi inovasi yang relevan dengan tren konsumen saat ini. Lalu dan juga dapat menetapkan pengaturan yang mendorong inovasi dan kreativitas sehingga barang dan jasa baru dapat diproduksi untuk menanggapi tren yang berubah. Yang kelima adalah pengalaman pelanggan yang disesuaikan, yaitu dengan cara bisa memanfaatkan data pelanggan dengan lebih baik untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan sesuai. Yang keenam adalah kolaborasi dan kemitraan. Jadi carilah kolaborasi dengan mitra bisnis, pemasok teknologi, atau pakar industri untuk meningkatkan daya tanggap terhadap tren.
Dan juga kolaborasi dapat membantu mengatasi tren yang berubah dengan solusi yang lebih menyeluruh dan efektif. Lalu yang terakhir adalah dapat pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi dapat melibatkan tim pemasaran dan anggota staf terkait dalam memahami tren dan perkembangan pasar, dan juga bisa melakukan sesi pelatihan reguler untuk membantu staf pemasaran lebih memahami dan bereaksi terhadap tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fausna Ashirov dengan NIM akhir 1074. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang pasar. Sebelum itu, apa sih peluang pasar itu? Peluang pasar adalah suatu kondisi di mana keadaan dan waktu menciptakan sebuah kesempatan bagi perusahaan untuk mengambil strategi bisnis. Sedangkan analisis peluang pasar adalah proses riset pasar terhadap faktor lingkungan eksternal yang melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi informasi tentang suatu pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin ada di dalamnya. Tujuan utama dari analisis peluang pasar adalah untuk memahami kebutuhan dan permintaan pasar. Lalu, apa saja sih langkah-langkah analisis pasar? Yang pertama ada mengamati kebutuhan konsumen. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengamati kebutuhan konsumen adalah dengan mengamati masalah yang timbul di sekitar kita. Terkadang peluang bisnis itu lahir dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masalah tersebut muncul karena tidak ada bisnis yang menyediakan solusinya. Masalah yang muncul tersebut bisa menjadi ide bisnis untuk dijalankan. Yang kedua, yakni memilih target pasar. Setelah kita mengetahui apa sih butuhnya masyarakat, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan target pasar atau yang bisa disebut dengan segmentasi pasar. Tujuan adanya segmentasi pasar adalah untuk menemukan target konsumen yang berpeluang menjadi pelanggan setia. Segmentasi juga berguna untuk menentukan proses pemasaran. Langkah yang ketiga yakni mengenal lebih dekat dengan konsumen. Hal ini dengan mengetahui karakter konsumen berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, pendapatan, status sosial, dan lain-lain. Hasil analisis ini bisa digunakan untuk memperkirakan potensi pembelian konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Kita juga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, sehingga upaya promosi yang dilakukan juga dapat berhasil mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada mengamati persaingan pasar. Mengamati persaingan pasar ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah produk kita sudah sesuai dengan kondisi pasar atau bahkan produk kita lebih unggul daripada produk yang lain. Hal ini sangat penting dalam upaya mempertahankan produk dari sebuah perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pasar, serta sebagai bahan evaluasi berbagai taktik pemasaran yang dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dan data dalam mengidentifikasi peluang pemasaran. Nah, kita tidak dapat menolak pertumbuhan teknologi di dunia saat ini karena hal tersebut terkait erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, secara umum teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan karena memudahkan segala aktivitas manusia. Secara khusus, teknologi memungkinkan individu untuk dengan cepat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Teknologi telah menyebabkan peningkatan permintaan dan keinginan manusia, yang berarti bahwa pemasaran ini kini diperlukan untuk mengelola perencanaan, penetapan harga, distribusi dan promosi produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan. Nah, dapat dilihat sebagai pola yang saling menguntungkan. Tanpa teknologi, pemasaran tidak dapat akan berkembang untuk memenuhi harapan modern dan tidak akan berkembang. Teknologi yang terhubung dengan jaringan internet di seluruh dunia menawarkan pilihan untuk promosi produk dan layanan. Situs web yang dirancang dengan baik dan menarik perhatian adalah alat periklanan yang sangat baik dan lebih murah jika berhubungan dengan internet. Khususnya untuk bisnis yang berhubungan dengan layanan, informasi dikirim dengan melalui dikirim cepat melalui e-commerce berkat dampak teknologi. Biasanya perlu menunggu beberapa minggu hingga suatu produk dikirimkan setelah mempromosikannya. Nah, namun karena dapat diakses melalui jaringan internet atau website terkait, para pedagang dan pembeli tidak perlu menunggu lama berkat kemajuan saat ini. Selain itu, nasabah merasa lebih nyaman dan melakukan pembelian berkat e-commerce karena mereka dapat memanfaatkan mobile banking untuk menghindari antrean.
Penggunaan teknologi dan data memiliki dampak besar bagi proses identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Dengan memfasilitasi teknologi analitik dan data, perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang dapat membantu mereka mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang baru. Perkenalkan, nama saya Rensi Graciana Wasafina dengan NIM akhir 1069. Penggunaan teknologi dan data memiliki dampak besar pada proses identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Dengan memanfaatkan teknologi analitik dan data, perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang dapat membantu mereka mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan juga peluang baru. Berikut adalah beberapa cara bagaimana teknologi dan data dapat memengaruhi proses tersebut. Pertama, analisis data pelanggan. Data pelanggan yang terkumpul dari berbagai sumber seperti perilaku online, pembelian sebelumnya, dan umpan balik dapat memberikan wawasan tentang preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi dan merancang strategi yang lebih sesuai. Yang kedua yaitu pemantauan media sosial. Melalui alat analitik media sosial, perusahaan dapat memonitor percakapan online tentang merek mereka dan pesaing. Hal ini membantu mereka mengidentifikasi tren yang sedang naik, mengukur sentimen pelanggan, serta menangkap ide-ide baru untuk produk atau layanan. Dan yang ketiga, analisis tren pasar. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk melacak tren pasar secara real time. Data mengenai penjualan, permintaan, dan perilaku konsumen dapat diolah untuk mengidentifikasi tren yang berkembang, seperti perubahan pada pola konsumsi dan atau popularitas produk tertentu. Selanjutnya yaitu pemrosesan data big data. Teknologi pemrosesan big data memungkinkan perusahaan mengelola jumlah data yang besar dan kompleks dengan cepat. Ini dapat menghasilkan wawasan mendalam tentang tren dan pola yang mungkin sulit ditemukan melalui pendekatan tradisional. Analisis prediktif. Dengan menggunakan model analisis prediktif, perusahaan dapat memproyeksikan perilaku pasar di masa depan berdasarkan data historis. Ini membantu mereka mengidentifikasi peluang potensial sebelum kompetitor lainnya. Dan yang keenam, personalisasi pemasaran. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih personal dan relevan. Perusahaan dapat menyesuaikan pesan dan penawaran berdasarkan preferensi individu pelanggan. Dan yang terakhir yaitu monitoring persaingan. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memantau aktivitas pesaing secara lebih efektif. Dengan memahami langkah-langkah pesaing, perusahaan dapat mengidentifikasi celah pasar yang dapat mereka manfaatkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di WhatsApp group yang telah disediakan. Dan kita akan menjawabnya saat melakukan pertemuan pada kelas pemasaran lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.